bincang di teras, duduk di kursi, ditemani kopi dan gorengan sukun. Pak Hadril, silakan berdiskusi. Saya sudah kehabisan pantun. Assalamualaikum Pak Hadril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Sunoto. Kocak juga Ya, Pak silakan. Ya, selamat Bu Gus Yarni. Terima kasih Pak Adril. Ya, alhamdulillah. Pak Gus Yani kok rajin bertanya Pak dia. Rajin ya, mantap Pak. Kalau tanya kok Tanya Pak Adril takut ya. kalau tanya kok Pak dia lunak gigi pada lidah Pak dia. Bu Ira, kok bantu ke Bu Ira. Ya kita diskusi Bu ini. Iya Pak. Jadi yang pertama kita ketemu dengan kata pola. Iya Pak. Ditulis itu KKL. Nah, jadi pelakunya apa tuh Bu Eni? Hua Pak. Hua. Kalau hua yang dimaksud hua secara gramatikal yang mana maksudnya nih? Rabbu Pak. Ya, Rab hukum ya. Mantap. Nah, kenapa? Ya, kenapa Rabbu? Karena ada domahnya Pak, Rabbu. Ya, oke. Mantap tuh Pak dia. Ya. Kala. Ini kalau kala ini kita bikin KBKK-nya bagaimana? KBKK-nya kaulun Pak. Paulun. Pola kata bendanya Paklun. Ya. kalau kita bikin KBPA-nya Failun. Oh, mantap. Waktunya kan belum fokus saja. Lanjut Pak dia. ya. Ilon ya Bu Yani ya. Ya, ilun. Ya, ilun. Kalau dijadikan pasif, pola ini bagaimana jadinya? Kala dia menjadi dia menjadi pasif menjadi kuli. Kuila awalnya. Kuila. Lalu kasrah wa pindah ke kaf jadi wa berubah jadi ya sukun. Jadi Kila. Kila. Oke, mantap. Ini kan Rob bukum. Rob bukum ini kan artinya Tuhan kalian. Kita rubah ini menjadi Tuhanku. Rabbi. Rabbi. Tuhan kami. Rabbana. Rabbuna. Rabbuna. Tuhan mereka. Rabbuhum. Ya. Tuhannya. Rabbuhu. Rabbuhu. Oh ya, mantap. Ini ini tidak diberi harkat ya untuk KKP-nya ya. Tidak diberi harkat. Ya. Di bawah rainya tuh, ujung jadi ujung di bawahnya ada. Jadi sebenarnya gini, walaupun tidak ada harkat, kita sudah berpikir jadinya. Biasanya kan kata kerja itu kan umumnya kan diberi harkat. Ya. Iya. Jadi kalau gitu sekarang sudah pengalaman kita menjadi pengalaman lah gitu jadi tampaknya suatu kata kerja tidak ada harkatnya, ada kecenderungan walaupun tidak semua, ada kecenderungan ditemukan bahwa itu suatu KKP. Iya Pak. Itu. Bisa Pak. Bisa ya. Ya makanya yang ini yang pakai alif kan ada KKP. Ya, yang ada alif. Yang alif ya. Ya. Alif tambahannya Pak. Ya. Alif tambahannya ya. Jadi yang menunjukkan pelaku, yang memberitahu pelaku apa di sini? Ya, dia kan asalnya dari KKSAD, ada di belakang itu ada waw sukunnya itu Pak. Aduna ya.
KKP kan berasal dari KKSAD Tad'u. Nah, berarti ada huruf ta-nya nanti ada waw sukunna di belakangnya, Pak. Iya, iya. Jadi kalau gitu pelakunya Antum. pelakunya antum ya. Hmm. Oh, di sini kalau kita mencari akar katanya, ah, kaidah mana yang kita pakai ini mencari akar katanya? Jadi akar katanya kaidah K1 P7, Pak. Nah, P7 dulu ya. Setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf. Ya. Yang 2 huruf dengan pola mati hidup itu, Pak, dengan cara menambahkan huruf ria di belakang dengan cara try and learn. Ya, ya try and learn itu yang penting tuh. Iya, Pak. Try and learn ya. Oke. Mm-mm. Jadi berdoalah kalian, kalian Ya. berdoalah gitu kan. Berdoa. Iya. Jadi doa itu juga bahasa Al-Quran itu, Pak Del. Doa. Ya, iya, mantap. Terus lanjut. Jadi ini Pak Del, KKP yang diikuti oleh kesan ini bisa dia kalimat bersyarat, bisa enggak, tergantung konteks Pak Del. Di sini kalimat bersyarat ya ini. Kalimat bersyarat, ya, Ya, yang KKP jadi yang diikuti oleh kesan ini. ya, ini Kemarin baru, memang, ya, memang ini yang saya pertanyakan nih. Jadi ya. kalimat bersyarat itu biasanya kan dimulai dengan in atau ma Ya. atau yang lain-lainnya gitu kan. Dengan huruf syarat, ya, Pak. Jadi kalimat syarat itu bersyarat ada lengkap Pak Del. Ada kalimat bersyarat yang punya huruf syarat, kalimat syarat, huruf jawab syarat dan kalimat jawab syarat. Ada juga kalimat syarat nggak ada apanya, tapi langsung jawabnya. Atau dia punya huruf syarat, kalimat syarat, tapi tidak ada huruf jawab syarat. Dan ketiga juga ada hanya kalimat syarat, kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Nah, ini dia ini. Iya, iya, iya. Ya, dari hari ke hari memang bertambah pemahaman Ini kita. kemarin saya tanya, memastikan kan secara ragu saya tanya Dede. Gimana Dede? Oh masuk lebih katanya. Oh ya. Kan berdoa kalian. Pasti aku kabulkan gitu kan. Jika kalian berdoa, maka aku kabulkan. Sebenarnya artinya gitu Pak Del. Oh iya, iya. Jika kalian berdoa kepadaku, Jika kalian berdoa, ya, iya bisa. pasti aku kabulkan. Kayak itu tersiratnya kan gitu Pak Del. Iya, 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 iya. Ya makanya saya mikir-mikir, oh ini dia saya pernah dengar kalimat bersyarat, tapi huruf syaratnya nggak ada di depan. Nah, huruf jawab syarat juga nggak ada ini. Iya. Tapi kalau jawab syarat bisa secara gramatikal sudah sering kita anukan kan ke KSAD ini astajib. Masukun ya. Ya astajib ya kan basukun gitu kan. Ya, Tapi bisa penyebab basukun itu karena KKP-nya itu Pak Del. Oh. Ya Bakara ada nih. Karena KKP dia mati juga KSAD-nya. Tapi dia bukan kalimat syarat. Jadi karena pengaruh KKP juga. Ya, pengaruh KKP. Di Al-Baqarah ada bukan ya? Oh gitu. Jadi apa namanya pengaruh KKP dan terjemahannya itu kan niscaya nih. Niscaya aku kata Allah kan niscaya aku akan memperkenankan atau menjawab. Jawab ya. Menjawab atau memperkenankan untuk kalian. Ini Masya Allah ini mengingatkan kita nih. Bu ya, untuk mempertegas aku ya, untuk memahami saya gitu. Boleh kan? Ya, boleh. Ya, ini tentang huruf syarat, kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Ini kita bisa mengatakan dia kalimat syaratnya setelah kita menerjemahkan. Ya, konteksnya. Konteksnya gitu ya. Karena kalau kata KSAD-nya ini sukun itu kan karena dipengaruhi oleh KKP. KKP ya. Ya, jadi baru kita bisa mengatakan dia kalimat syarat setelah kita lihat konteksnya gitu, terjemahannya itu. Ya. Oh. Ayat lain kan juga tuh di Al-Baqarah 69 dia enggak. Misalnya qalu ud'u juga ada KKP. Ikuti oleh KKP yubayyin. Nah, itu bukan syarat jadinya, bukan kalimat bersyarat.
Karena dia tidak menyatakan jika maka. Ini kan nih, kalau kita terjemahkan lain kan bisa nih. Tuhan kita berkata, jika kalian berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan kan gitu ya. Seolah gitu. Sama aja kan itu. Cuma disajikan dalam bentuk lain. Tentu Pak Ustadz, kata untuk jawab syaratnya mesti tetap KKSAD kan? Ya, Nggak mungkin, apakah mungkin juga ada KKLSA? ya kemungkinan nanti kita kan nggak boleh pastikan Pak Adil. Karena aturan. Iya. Tetap buka peluang ya. Ya, alhamdulillah ini tambah lagi pengalaman baru nih. Iya. Jadi Bu Eni, Ya Pak. kita bikin KBPA-nya dari akar KBPA pola fa'ala, KBPA pola isaf'ala. Yang mana Jadi Pak? coba jawab Pak Adil. Ya, Yang dari istajib itu Pak Adil. PPA dari Jabanya Pak. KBPA-nya Jaba Jaibun. Yes, mantap. Dari istajabah. Kalau dari istajabahnya mustajibun. Alhamdulillah. mustajibun. Mantap. Adil. Mustajibun, mustajab, kalau mustajab dari ini juga kan Ustaz? Ya, mungkin mustajab. Ya, doanya kalau mustajab. Kamu jangan lupa dia. Iya. KBPA kan KBPP kan dia itu. Kayaknya KBPP. KBPP, Mustajabun. mustajawabun. Mustajab memperkenal mustajab. Ya, mustajab dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Ya, makbul. Iya betul KBPP Pak. Bisa KBPP. Dikabulkan kan pasif. Ya. Oh, jadi KBPP ya, Pak. Nah. Saya lihat rumus. Dan kita sebut beda dengan yang tertulis pada saya mau lihat dulu. Sama dengan istighfar. Istighfar itu kan yang benarnya istighfar gitu kan. Mustajab nggak ada di kamus ya. Baca dulu Pak Der, nanti kita pakai. Ya. Jadi kalau gitu BPP itu Pak Der, mustajawabun, BPP ya. kayaknya. Ada KBKK-nya enggak pola isaf'ala ini? KBKK-nya istiqwabun Pak. Ya. Iya. Istiqwabun. Istijwabun ya. Istijwabun jadinya. Istijabun jadi Bapak Der. Ya, istijabun ya. Ya, kita lanjut. Amin. Sesungguhnya ya orang-orang yang ini sudah sering kita bahas ya. Iya Pak. Yastakbiruna. Jadi pelakunya apa? Yastakbiruna. Yastakbiruna pelakunya hum Pak. Kenapa hum? Apa ciri khasnya? Karena ada ya di awal dan waw sukunna di akhir Pak. Oke. Ya. Jadi jadi mereka sebenarnya mereka merasa besar nih kan? Kabura kan besar. Mereka merasa besar ya. Merasa besar. Besar di sombong dia Pak. Iya, besar. Jadi sombong. Ya, jadi sombong dia Pak. Jadi sombong ya. Mereka sombong. Jadi kalau gitu kalau KBPA-nya bagaimana tuh, Bu Eni? KBPA-nya Pak. Orang yang sombong. Orang-orang yang sombong kalau di polanya fa'ala kabirun. Nah, istifa'ala ini. Kalau istifa'alanya mustakbirun. Nah, mustakbirun. Kalau ganda?
mustakbirun, mustakbirani, mustakbiruna. Ya. Kalau sebagai objek, Mustakbiran, mustakbiraini, mustakbirina. Ya. oh iya, mantap. Ya lanjut. Ibadati. Jadi, Ibadati, ya. Ibadati itu ini jamak atau tunggal? Ibadati tunggal, Pak. Tunggal ya. Kalau tunggal berarti anunya gender kata Perempuan. bendanya apa? Perempuan. Ada data marbutahnya, Pak. Data marbutoh ya. Dengan pola kata bendanya. Pola kata bendanya fi'alatun. Fi'alatun ya. Tapi ada apa namanya? Ada kesepakatan kalau ini ini kan berarti ini posisinya kan sebagai objek di sini, Kak. Iya, ini kayaknya objek nih Pak, kayaknya kalau kita lihat. Objek ya. Ya. Jadi kalau membuat pola Tunggal ya Pak, tetap Pak. Fi'alatun, tunggal. Oh iya, tunggal tetap fi'alatun ya benar. Fi'alatun. Ya, ini tunggal karena tunggal tetap fi'alatun ya. Namanya kan panjang ta ya Pak. Iya. Ibadatun. Nah, kalau da banyak ya. Tanya panjang. Iya. Tadi saya mau mengarahkan ke situ karena saya dalam diskusi kita untuk objek kita polanya kita mengikuti objek. Ya, kalau dia tunggal tetap domatain, kalau dia jamak tergantung ayatnya. Iya, terutama untuk jamak. Jadi ini ibadahku. Kalau ibadah kami. Ibadah kami menjadi ibadah tanah. Ibadah tanah. Ya. Tanah panjang. Ada tanah. Ini kan ti kan berubah oleh karena apa nih? Ya, ada huruf jarnya, Pak. Sukun itu. Oh, jadi kalau mau asli, jadi kita mau asli nih ya. Ibadatan. Oh, ibadatan ya, Pak. Karena ada huruf jar menjadi ibadatin. Karena dia berkabeh. Bukan karena huruf jar, karena ya sukun itu. Oh, karena ya sukun. Ada huruf jar jadi sukun itu yang berpengaruh. Oh, ya sukun jadi ibadati. Kalau ibadah kami ibadati. Ibadah tanah. Kamina. Ibadah tanah. Ibadah tanah. Ibadahnya dia laki-laki. Dia laki-laki ibadatihi. Tahu. Ibadat Tahu. Tahu. Iya. Ya, ibadah mereka. Ibadat tahum. Iya. Ya. Oke, ada nanti ini hanya kita latihan aja. Terus lanjut. Lanjut. Lihat kuluna tuh, sebelum ini. Lihat kuluna. Ibadah sebelumnya Bu Diana, sebelumnya. Ini. Yadkhulu ya, sayadkhuluna. Yadkhuluna ini kalau dirubah pelakunya anta. Tadkhulu. KKP-nya. Tadkhulu. Tanpa banyak pikir KKP-nya anta. Udkhul. Antuma. Antuma udkhula. Iya, antum. Udkhulu. Anti udkhuli, antuma udkhula, antunna udkhulna. Oh, mantap. Bikin KBPA-nya dari akar katanya. Dari akar katanya KBPA-nya dakhilun. Ya. Oh, ya. Kira-kira KBKK-nya
KBKK-nya Daulun. Buka kamus, buka kamus. Buka kamus. Ya. Terus buka kamus itu. Daklun atau duklun apa? Halaman 125 ya. Iya, bentar. Dukulun. Dukulun, Pak. Ya. Ya, dukulun ya. Dukulun ya. Ya, masuk dukulun ya. Jadi berapa pola kata kerja yang ditemukan ini dengan akar kata dakhala dalam kamus Yunus ini? Ada 5, Pak. Yang pertama, dakhala, itu polanya fa'ala, artinya masuk. Yang kedua, dakhala, yaitu fa'ala, masukkan. Yang kemudian ada ketiga, dakhala, berarti fa'ala, memasuki. Yang keempat ada pola af'ala, yang artinya memasukkan juga. Yang kelima, pola tadakkala, tafa'ala, yang artinya campur tangan, Pak. Campur tangan di atas fa'ala ya. Di bawah, tadakkala. Di bawah ya. Tadakkala, Pak. Iya, benar. Jadi ada 5 ya. Dakhala, adkhala, dakhala, dan tadakkala ya, 5 Pak. Tadakkala. Ya, alhamdulillah. Jahannama dakhirina ini kok rasanya kok kurang pas untuk untuk KBM nih. Kira-kira dasar KBM-nya apa di sini? Karena huruf kedua itu kasrah, Pak. Kasrah. Pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ya, pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan yang keduanya kasrah, Pak Dil. Kata jahannam ini tampilnya tetap sama nih Pak Dil, nggak pernah berubah. Jahannama ini ya nggak pernah berubah dia, tetap jahannama. Ya, itu jahannam. Jadi bukan sendiri-sendiri ya. Jahannama sendiri. Ya, KBM dia Pak. KBM ya Pak. Oh gitu. Jadi dakhirina ini pola kata bendanya. Pola kata bendanya fa'ilina. Ya. Fa'ilina untuk jamak ya. Kalau tunggal? Tunggalnya dakhirun. Polanya fa'ilun. Jadi kalau tentu nggak ada. Kalau 2 orang yang hina berarti ganda ya sebagai subjek. Subjek dakhirun, dakhirani, dakhiruna sebagai jamak. Tapi ini sebagai keterangan ya. Dia sebagai jamak keterangan, Pak. Ya kalau saya lihat nih sebagai keterangan nih. Ya. Nggak bisa. Nggak sebagai artinya kalau bahasa Indonesia ini kata sifat kesalahan. Ya. Ya, jadi neraka tentu begini. Terpikir bagi saya KBPA ya. Dakhiri. Mungkin bisa juga yang menghinakan Pak Adril. Oh, yang menghinakan. Pelaku aktifnya itu. Ada dua arti nanti, neraka yang hina atau neraka yang menghinakan. Iya. Oh iya, ya mungkin gitu aja. Oke. Karena saya tadi berpikir dakhirina ini mungkin juga KBSL nih kalau melihat karena KBSL mungkin enggak, KBPA ya. KBPA ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak ya Pak Adril. Ya, sama. Masih belajar Pak. Ya, sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi diskusi kita dengan Pak